Ya, assalamualaikum minasang, annyeonghaseyo. Bersama dengan gue Rere di sini dan nggak ada Sasanya. Jadi di sini gue pengen cerita tentang urban legend, tapi bukan dari Indonesia, melainkan dari negeri Sakura. Gimana tuh negeri Sakura? Ya, itu dari Jepang. Jadi di sini gue pengen cerita tentang salah satu urban legend yang terkenal di Jepang, yaitu yang bisa disebut sebagai Kuchisake Onna. Apa sih itu Kuchisake Onna? Nah, jadi Kuchisake Onna itu bisa disebut dengan wanita yang bibirnya sobek gitu. Jadi wanita bermulut sobek. Nah, jadi yang gue cari dan gue cari-cari itu ada banyak versi tentang Kuchisake Onna itu sendiri. Nah, yang berdasarkan urban legend kuno itu ceritanya dikatakan ada seorang wanita yang wajahnya tuh cantik banget gitu loh. Jadi parasnya tuh cantik banget. Nah, dan dia itu merupakan seorang istri dari seorang samurai. Jadi suaminya itu samurai, guys. Nah, jadi karena dia itu cantik gitu kan, jadi kayak wah, gue cantik banget gitu kan. Wah, kalau misalnya kayak menurut wanita itu. Nah, jadi karena saking cantiknya itu dia tuh sering selingkuh gitu, selingkuh sama sana sama cowok sana sini sama banyak pria pokoknya. Nah, tapi suaminya tuh nggak tahu kalau dia itu selingkuh gitu loh, sampai akhirnya kedengarlah kabar kalau misalnya istrinya itu selingkuh gitu. Jadi akhirnya pas dicek suami sama si samurai itu, dan ternyata ketahuan lah bahwa sang istri itu selingkuh. Nah, karena tahu istrinya selingkuh, nah suaminya ini yang merupakan seorang samurai ini marah gitu, marah, kesal gitu, dan kayak merasa kecewa gitu loh, karena dia tuh kayak ngerasa dikhianatin gitu, karena istrinya itu ya udah selingkuh sama banyak cowok sana sini gitu kan. Jadi karena saking keselnya, si samurai ini dihajar lah gitu kan istrinya sama si samurai ini, sampai bibirnya itu robek gitu loh, sampai dari sini pokoknya begini robeknya. Nah, jadi kisah awalnya dari situ kalau untuk berdasarkan legenda kunonya. Tapi kalau menurut urban legendnya itu dari yang urban legend versi pertama itu, jadi ceritanya kayak ada seorang dokter gitu kan, seorang dokter yang ingin melakukan operasi pada seorang perempuan. Nah, tapi sang dokter ini dia memakai pomade gitu, jadi kayak pomade tuh baunya nggak enak gitu kalau dicium. Nah, jadi pas dia lagi mengoperasi perempuan itu, si dokter ini tuh nggak tenang gitu loh, gelisah gara-gara dia tuh nggak kuat nyium bau pomade yang dipakai sendiri gitu di rambutnya. Nah, karena dia nggak tenang, dia gelisah, akhirnya tanpa sengaja terjadilah kecelakaan gitu. Jadi bibir sang pasien itu nggak sengaja gitu, kayak keiris gitu loh, kayak pakai pisau bedanya gitu, makanya akhirnya robek. Nah, si pasien ini tuh nggak terima kalau misalnya gara-gara dokter kan akhirnya jadi cacat gitu kan. Nah, akhirnya dibunuhlah dokter itu sama si wanita tersebut. Nah, karena hal itu jadi wanita itu jadi buronan warga, jadi itu dia dicari-cari sama warga gitu kan. Nah, habis itu akhirnya pas jadi buronan warga, perempuan itu ketangkap, akhirnya dibunuh. Nah, makanya dia jadi disebut sebagai Kuchisake Onna itunya. Lalu ada beberapa cerita lagi, kalau misalnya untuk versi lainnya kalau nggak salah disebutkan ada seorang perempuan yang kena bully, jadi akhirnya dia pergi ke stasiun bawah tanah dan akhirnya dia melakukan bunuh diri di sana gitu. Ada juga yang dibilang kalau dia itu katanya habis diperkosa dan sebagainya. Pokoknya ada berbagai versi, tapi yang versi terkenalnya sih yang berdasarkan legenda kuno sama yang tentang pomade itu. Nah, jadi berdasarkan yang gue cari infonya, jadi ciri-ciri hantu Kuchisake Onna itu dia berambut panjang, seorang perempuan berambut panjang, dan bibirnya itu
sobek gitu kan, sobek, lalu dia pakai masker operasi kayak gitu. Itu ciri-cirinya sih, yang ciri-ciri yang mencolok menurut Urban Legend di sana. Nah jadi tuh dia itu bakalan muncul di tempat-tempat yang sepi gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada jalanan sepi atau lingkungan sekitar sepi pada malam hari, dia tuh pasti muncul gitu loh, yang berdasarkan info yang gue dapet gitu kan, yang gue baca-baca. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan sendiri di luar gitu, nah dia tuh bisa tiba-tiba datang gitu loh. Nah gimana sih kalau misalnya dia datang tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya dia datang, dia tuh bakalan nanya, misalnya nanya ke orang yang dia temuin, dia bakalan tanya, apakah aku cantik gitu kan. Nah jadi kalau misalnya, jadi ada dua jawaban iya atau tidak, dan itu harus dijawab gitu loh dari pertanyaan yang dia lontarkan. Jadi kalau misalnya kita jawab enggak, tidak, kamu enggak cantik gitu loh, jadi pasti kita tuh bakal langsung dibunuh gitu loh sama si Kuchisake Onna itu. Nah berarti kalau misalnya ngomong iya, berarti kita nggak dibunuh dong gitu kan, enggak juga gitu. Jadi kalau misalnya kita jawab iya pun belum tentu gitu, belum tentu kita selamat. Jadi kalau misalnya kita jawab iya, jadi tuh ada kisah seseorang yang menjawab iya, tapi tuh dia bakalan tetap diikutin dari belakang sama si Kuchisake Onna ini. Dia bakalan diikutin terus sampai ke depan pintu rumahnya, dan setelah sampai di situ, orang tersebut tuh bakalan langsung dibunuh juga sama si Kuchisake Onna itu ya. Jadi kita mau jawab iya atau enggak pun ya ujung-ujungnya ya bakalan mati juga di tangan Kuchisake Onna gitu. Jadi gimana sih caranya tuh biar kita bisa menghindarinya gitu. Jadi ada beberapa info yang gue dapet. Jadi caranya gini, kalau misalnya si Kuchisake Onna itu muncul terus dia menanyakan apakah aku cantik, pokoknya itu kita harus sebisa mungkin menjawab yang membuat si Kuchisake Onna itu bingung. Misalnya enggak, biasa aja, emang iya, kayak gitu pokoknya gitu. Ataupun kita juga bisa menjawab dengan kata pomade gitu loh. Jadi ada yang info yang gue dapet itu, jadi kalau misalnya kita ngomong pomade 3 kali ke si Kuchisake Onna itu, si Kuchisake Onna itu bakalan pergi gitu karena takut sama pomade. Mungkin dia karena terbayang gitu kan, teringat gimana dia bisa jadi kayak gitu gara-gara pomade yang dipakai sama si dokter itu mungkin ya. Atau pokoknya kita tuh, jadi tuh pas saat dia bingung, itu ya udah kita langsung kabur gitu. Jadi kita harus kabur jadi kita kabur dalam keadaan si Kuchisake Onna itu kebingungan gitu. Tapi nggak tahu juga sih selamat apa enggak gitu loh. Pokoknya ya segitulah info yang gue dapet ya. Pokoknya sih sebenarnya untuk kisahnya sih kayaknya lumayan serem kali ya, karena gue belum pernah ketemu secara langsung juga, dan juga hantunya jauh kan. Ya jadi gue ya pokoknya segitulah info yang gue dapet ya. Pokoknya ya kurang lebihnya, kalau ada kurang lebihnya ya gue mohon maaf, atau kalian juga tahu tentang cerita ini, atau ada kata-kata gue yang salah atau kurang, bisa kalian tambahin di komen ya. Pokoknya kayak gitu aja guys. Jadi kalau saya ada Kuchisake Onna ya wassalam. Ya pokoknya jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk terbaru dari kita. Oke? Udah gue ngerasa sendiri banget di sini, nggak ada sasa. Oke, gitu aja guys. Dadah.